Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Prince and Princesses. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Kakak panggil Awesome Kids-nya dulu ya. Awesome Kids. Yes, saya. Yes, saya. Yes. Oke, adik-adik, hari ini kita masih ibadah di rumah ya. Dan sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan Kak Kiki. Oke adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik masih ingat nggak sikap berdoa yang baik? Oke. Kita duduk yang baik. Duduk yang manis semuanya. Lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan ibadah online kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Oke, adik-adik udah pada siap belum memuji Tuhan? Masih belum ya? Wow, semuanya udah pada siap. Oke adik-adik, Kakak Kiki mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Oke. Ikutin gerakan kakak ya. Lebih indah
mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, kita mau menyembah Tuhan dulu dengan lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Oke adik-adik semuanya, kakak harap duduk yang baik ya. Duduk yang baik semuanya. Kakak mau lihat dulu udah duduk yang baik belum? Wah, semuanya udah pada rapi. Oke. Adik-adik semuanya tutup mata ya. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik jangan kemana-mana dulu ya, karena habis ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Kiki harap semuanya masih tetap dalam posisi yang baik ya adik-adik. Oke, God bless you. Itu Sela. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya?
dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. 2020 tahun perkenanan Tuhan. Adik-adik semua bilang ya, 2020 tahun perkenanan Tuhan. Kembali lagi sama Kak Priska hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, jempolnya ke atas. Udah banyak yang sudah siap. Duduk yang manis ya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah menyanyi, memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus bantu kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman katakan amin. Adik-adik, siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Coba lagi. Hari ini tanggal berapa? Betul, ada yang bilang tanggal 31 Mei. Betul. Hari ini tanggal 31 Mei. Berarti hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei. Nah, adik-adik, senang ya, kita semua harus mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena bulan Mei sudah sampai di hari yang terakhir. Adik-adik semua sehat, dipelihara oleh Tuhan Yesus, disayang sama Tuhan Yesus dengan seluruh anggota keluarga kalian. Senang ya? Nah, adik-adik jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk semua berkat, perlindungan Tuhan Yesus buat adik-adik. Oke? Nah, karena hari ini hari yang terakhir di bulan Mei, akhir bulan Mei biasanya kita ada apa? Siapa yang tahu? Ada apa? Betul, ada kuis. Kita kan sudah mendengarkan firman dari perawal bulan Mei sampai sekarang. Nah, berarti hari ini waktunya adik-adik untuk ingat-ingat yang dipelajari sepanjang bulan Mei. Oke adik-adik, semua siap ya? Siap ya? Suaranya kencang. Kalau siap, coba jempolnya diangkat ke atas. Siap. Nah, kakak udah lihat nih, adik-adik yang sudah siap duduk yang manis, tangannya dilipat. Wah, udah bagus nih. Berarti adik-adik sudah siap untuk menjawab pertanyaan. Nah, sebelum adik-adik jawab pertanyaan, Kak Priska akan mengulang kembali cerita firman Tuhan sepanjang 1 bulan ini. Adik-adik siap dengarkan ya. Ibu Hana adalah istri dari Bapak Elkana. Ibu Hana sering merasa sedih karena Hana tidak bisa punya anak. Ada seorang wanita lain bernama Penina. Penina sering mengejek Hana karena Penina memiliki banyak anak, tapi Hana tidak bisa mempunyai anak. Hana sangat sedih, sehingga karena sedihnya akhirnya Hana pergi ke bait Allah dan dia berdoa. Imam Eli merasa bingung ketika mendengar Hana berdoa, karena Hana berdoa dengan sangat sedih dan sembari menangis. Imam Eli sempat berpikir kalau Hana sedang mabuk. Padahal Hana bilang kepada Imam Eli bahwa
dia bukan mabuk, tetapi dia sedang berdoa karena sedih hatinya. Dia pun meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia anak. Akhirnya, Imam Eli datang kepada Hana dan memberitahukan kalau Tuhan akan memberikan dia anak. Dan adik-adik, setahun kemudian Hana mempunyai anak. Nah, Bapak Abraham dan Lot, mereka bersaudara adik-adik. Lot ini adalah ponakannya Bapak Abraham. Nah, mereka berencana akan pindah adik-adik. Mereka akan pindah dari Mesir ke Negeb. Bapak Abraham juga membawa Lot, serta keluarganya, serta domba-dombanya, gembalanya, semua hartanya dibawa sama Bapak Abraham ke Negeb. Adik-adik, setelah mereka berjalan dan mereka akhirnya sampai ke Negeb. Di Negeb adik-adik, mereka mulai beberes, berapi-rapi, membereskan semuanya. Setelah beberapa lama, Bapak Abraham dan Lot ternyata gembala-gembala mereka bertengkar adik-adik, berkelahi, berantem adik-adik. Nah, di sana Bapak Abraham datang kepada Lot. Bapak Abraham bilang, Lot, kita tidak boleh berantem, kita tidak boleh bertengkar, kita tidak boleh bermusuhan. Jadi Bapak Abraham bilang ke Lot untuk Lot boleh memilih, Lot mau tinggal di sebelah mana, dan Bapak Abraham tidak akan tinggal di situ adik-adik, agar tidak ada pertengkaran, tidak ada berantem. Nah, Lot memilih dekat sama Sungai Yordan. Nah, di sana Lot akan tinggal bersama gembala, bersama keluarga, bersama semua harta-hartanya Lot. Lot pindah ke sana adik-adik, dan Bapak Abraham tidak tinggal di Yordan. Dia pindah, ya, dia ke Kanaan, tinggal di Kanaan bersama keluarga mereka. Nah, adik-adik, mereka tidak lagi bertengkar. Bapak Abraham mengalah. Adik-adik, Bapak Abraham tidak suka bertengkar. Bapak Abraham tidak suka berkelahi, berantem. Dia tidak mau itu ada di keluarga mereka, bahkan ada dalam dirinya. Kalau adik-adik menghormati hadirat Tuhan, itu artinya pada saat adik-adik datang ke gereja atau misalnya sebelum datang ibadah, adik-adik pasti akan mempersiapkannya dengan baik. Lalu, ketika adik-adik memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, lalu memberikan kesaksian, adik-adik juga akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan semangat, bukan males-malesan, bukan sembari main-main, bukan sembari ketawa-ketawa gitu. Lalu kalau misalnya mendengarkan firman Tuhan, adik-adik juga fokus, tidak melamun, tidak sembari ngobrol sama temennya, nggak sembari colek-colek temennya, nggak sembari godain temennya. Itu adik-adik. Kalau adik-adik fokus, perhatian, manis, mendengarkan, itu artinya adik-adik sudah menghormati hadirat Tuhan. Ini adalah Ruth. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi dan Ruth sudah berada di Bethlehem. Sekarang Ruth sedang memungut jelai di ladang milik Boas. Tiba-tiba Boas datang dan bertanya kepada para penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Begitu ia datang, dia terus sibuk dari pagi
sampai sekarang. Dan ia tidak mau berhenti. Setelah penyabit-penyabit itu berbicara kepada Boas, Boas pun menghampiri Rut dan berkata kepadanya, Hai Ruth, kamu tidak usah memungut jelai di ladang orang lain. Dan janganlah engkau pergi dari sini. Jika kamu haus dan ingin minum, pergilah ke pekerja perempuanku untuk mendapatkan minum. Rut sangat senang sekali karena boleh memungut jelai di ladang Boas. Dia berterima kasih kepada Boas. Dan Boas mengajak Rut makan roti bersama-sama dengan pekerjanya. Ayo, mari kita makan. Rut sangat kenyang dan rotinya pun sampai sisa banyak. Adik-adik sudah ingat kembali kan cerita semuanya? Nah, sekarang kakak mau mulai pertanyaan nih. Telinganya dipasang ya, buka telinganya, duduk yang manis, yang rapi. Biar kalau kakak tanya, semuanya mendengar. Oke? Sekarang pertanyaan pertama. Mengapa Penina menyakiti hati Hana? Siapa yang tahu? Apa? Iya betul. Penina itu menyakiti hati Hana karena dia kan sudah punya anak. Terus Hana belum punya anak. Jadi Peninanya jadi sombong. Nah, itu menyakiti hati orang lain. Pada saat itu menyakiti hati ibu Hana yang belum punya anak. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau kesombongan itu bisa membuat kita melukai hati orang lain melalui perkataan kita. Karena kita sombong, kita jadi berkata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Padahal sebenarnya perlu nggak sih adik-adik sombong? Bagus. Sebenarnya adik-adik anak-anak Tuhan Yesus semua nggak boleh sombong. Karena semuanya yang adik-adik punya adalah punya siapa? Punya Tuhan Yesus yang kasih sama adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu sombong. Oke? Pertanyaan berikutnya. Kalau kita menjadi anak yang membawa damai, kita akan disebut sebagai apa? Kakak kok gak denger sih? Yang kenceng dong. Betul, kita akan disebut anak-anak Allah. Seneng kan kalau adik-adik disebut anak-anak Allah? Nah, lagi pertanyaan berikutnya. Apa ya gunanya kalau kita membawa damai? Ada yang tahu? Nah, kakak kasih kesempatan ya sama adik-adik yang mau coba, angkat tangan yang mau coba. Itu tuh yang mau angkat tangan tuh. Oke, apa jawabannya? Apa ya gunanya orang yang membawa damai? Betul, orang yang membawa damai itu pasti akan disukai orang. Karena sebenarnya orang-orang gak suka sama orang-orang yang suka bawa keributan. Adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus membawa damai. Nah, lagi ya, masih semangat gak nih? Kalau semangat, coba tangannya ditaruh di atas. Terus di bawah. Terus di atas. Terus di bawah lagi. Bagus, berarti kalian mendengarkan. Sekarang lanjut ya. Nah, siapa yang tahu kenapa Bapak Abraham berpisah dengan Lot? Siapa yang tahu? Ayo. Karena ribut. Masa sih? Karena apa? Oh iya betul. Karena Bapak Abraham menghindari pertengkaran dengan Bapak Lot. Kan waktu itu gembala-gembala dari Bapak Abraham
dan gembala-gembala dari Bapak Lot bertengkar. Nah, supaya nggak bertengkar, Bapak Abraham punya sifat yang baik. Jadi, Bapak Abraham mau menjaga kedamaian antara saudara. Jadi, Bapak Abraham mengalah dan akhirnya mereka berpisah. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik ingat kan kalau kakak pernah menceritakan bahwa tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau menghormati hadirat Tuhan, bagaimana ya caranya? Misalnya, pada saat datang ke gereja, bagaimana adik-adik menghormati hadirat Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Iya, dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan konsentrasi, betul. Terus apa lagi? Dengan memberikan persembahan, betul. Menyanyi dengan sungguh-sungguh, betul juga. Nah, kalau adik-adik ingat semua, berarti adik-adik juga harus ingat untuk melakukannya. Oke adik-adik? Nah, di minggu berikutnya, adik-adik juga udah belajar kan untuk selalu mengucap syukur? Nah, sekarang kakak tanya, kenapa sih adik-adik harus selalu mengucap syukur? Iya, adik-adik mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tapi kenapa adik-adik harus mengucap syukur? Karena kalau kita mengucap syukur, hati kita jadi apa? Jadi tenang, betul. Hati kita jadi apa lagi? Jadi gembira, betul. Pinter banget deh adik-adik ini, anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau dengan mengucap syukur, adik-adik jadi semakin bersemangat? Apa semakin jadi sedih dan kecewa? Betul, semakin semangat dong kakak. Kan kalau kita mengucap syukur, kita selalu ingat kalau Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita makin semangat, makin rajin, bukan makin kecewa sama sedih. Nah, sekarang kalau misalnya siapa sih yang pengen kita tuh hatinya jadi kecewa, jadi sedih, jadi marah? Siapa yang suka kalau kayak gitu? Betul. Itu adalah kerjaan si iblis. Iblis itu suka kalau adik-adik kecewa dan sedih, marah, terus gak mengucap syukur sama Tuhan. Iblis senang kalau kayak gitu. Adik-adik mau Tuhan Yesus yang senang, apa iblis yang senang? Pasti Tuhan Yesus dong, kan anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita firman Tuhan tentang Boas dan Rut? Nah, adik-adik masih ingat nggak? Perbuatan baik apa sih, kemurahan hati apa aja yang Boas berikan pada Rut? Masih ingat nggak? Ayo kasih tahu kakak ya, kakak kasih kesempatan sama yang angkat tangan. Nah itu, ayo apa kebaikan hati Boas kepada Rut? Iya betul, kamu tahu aja deh kalau Boas itu bermurah hati sama Rut karena dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk tidak mengganggu dia. Betul, apalagi selain gak boleh ganggu, apalagi? Iya betul, dikasih izin untuk menuai dari bekas-bekas jelai-jelai. Jadi Rut bisa bawa pulang makanan untuk mertuanya Naomi. Betul, adik-adik masih ingat ya? Bagus. Terus sekarang nih, kan adik-adik tahu kan
sekarang kita lagi ada di masa pandemi COVID-19. Nah, itu kan penyakit berbahaya ya adik-adik. Sekarang kakak mau tanya, adik-adik, bagaimana caranya menunjukkan kemurahan hati adik-adik sama orang-orang lain di masa pandemi corona ini? Apa, ayo? Iya, boleh berbagi makanan. Misalnya apalagi selain makanan? Beras, betul. Sembako, apalagi adik-adik? Iya, kasih makanan sama orang-orang di jalan. Betul, misalnya adik-adik ada yang punya uang yang lebih, orang tuanya, kemudian menyumbangkan makanan untuk orang-orang di pinggir jalan karena banyak yang belum makan. Terus misalnya ada lagi adik-adik misalnya mau bantu, aku mau bantu, papaku mau beliin beras buat tetangga-tetangga yang masih kekurangan, misalnya kekurangan beras, gula, minyak, diberikan kepada mereka yang membutuhkan karena ada banyak orang masa pandemi ini tidak bisa bekerja. Ya adik-adik, bagus, berarti adik-adik sudah tahu ya cara adik-adik bisa menunjukkan kemurahan hati seperti Boas menunjukkan kemurahan hati kepada Ruth. Oke adik-adik? Wah, pertanyaannya sekarang sudah habis. Jadi firman Tuhannya hari ini sudah selesai. Adik-adik sudah mendengarkan lagi kisah firman Tuhan selama bulan Mei. Jadi adik-adik kembali ingat lagi untuk melaksanakan firman Tuhan sehari-hari. Jangan lupa ya, adik-adik juga harus jaga kesehatan. Kalau pergi keluar harus pakai masker. Tapi kalau bisa di rumah aja ya. Oke, sekarang kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Duduk yang manis, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hikmat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, lindungi keluarga kami, lingkungan kami, supaya kami tetap sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Semua yang bersuka cita katakan amin.